Mari Bapak Ibu Saudaraku semua, mari kita berdoa, kita tundukkan hati kita berdoa, kita sambut firman Tuhan. Mari. Benar Bapa di surga, Tuhan kami, Allah kami yang mulia. Segala puji dan syukur dan sembah kami ya Tuhan, meninggikan nama-Mu ya Tuhan yang mulia. Terima kasih ya Tuhan, pagi hari ini kembali lagi Tuhan, kami hadir sebagai jemaat kudus-Mu ya Tuhan, dengan segala kerinduan di dalam hati kami, ingin terus diperlengkapi oleh kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Roh Kudus, yang terus menuntun hari-hari kehidupan kami, dan yang kami jalani bersama-sama dengan kemurahan hati Tuhan, kasih karunia-Mu yang terus meneguhkan hati kami. Kami bersyukur ya Bapa, kami sambut firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin. Ya, baik Bapak Ibu Saudaraku, ya ini sebentar saya tambahkan lagi satu akun untuk saya bisa mendengar suaranya Bapak Ibu semua nanti dengan baik ya. Nah, itu dia nih. Ya, jaringannya kurang bagus di sini ya. Bisa kedengaran Bapak Ibu ya? Oke, baik. Ya, shalom semua, selamat pagi, puji Tuhan. Mari kembali lagi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita lanjutkan lagi saudara-saudaraku, apa yang sudah kita dengarkan kemarin saudaraku ya. Kita lanjut lagi, kita akan membuka Alkitab kita dari Roma pasal 5. Ya, jadi saudaraku, ya inilah rahasia Kristus tentang rencana Allah yang menghadirkan kehidupan yang baru di dalam Kristus untuk menjadi alat di tangan Tuhan untuk menghadirkan keselamatan oleh kasih karunia Allah yang sempurna. Dan sekarang kita Bapak Ibu Saudara mendapatkan satu gambaran yang seimbang ya Bapak Ibu Saudara. Jadi tidak berat sebelah gitu ya, tapi seimbang. Gambaran tentang realita dari dua alam kehidupan yang sedang kita tempuh ya, sedang kita jalani Bapak Ibu Saudara. Walaupun hanya berpedoman pada satu realita kehidupan saja yang Allah mau pandangan kita tertuju, yaitu dua realita kehidupan yang sedang kita jalani. Yang pertama adalah bahwa sekarang kita hidup di dalam hidup yang baru, hidup di dalam kehidupan bersama dengan Kristus, kehidupan yang kekal, kehidupan yang sudah ditebus dengan sempurna oleh darah Kristus Yesus yang tertumpah di atas. Pelambatan jaringan di sini. Oke, kita lanjut saja ya Bapak Ibu Saudara. Jadi dua realita kenyataan kehidupan yang kita harus menyadari secara seimbang Bapak Ibu Saudara ya. Jadi sejak kita menjadi percaya kepada Yesus Kristus dan
kita diselamatkan, memperoleh kehidupan yang kekal, maka sekarang saudara-saudaraku kita diperhadapkan kepada satu panggilan di mana kita harus meletakkan sifat-sifat daripada perjuangan kita di dalam dunia yang sementara ini dengan mengandalkan apa yang kita terima dan yang kita miliki di dalam Yesus Kristus, yaitu realita kenyataan kehidupan kita bahwa kita telah ditebus oleh darahnya. Amin. Bahwa kita sekarang adalah ciptaan baru. Bahwa di dalam diri kita sekarang ada satu kekuatan yang baru, ya, pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus untuk membawa kita kepada pengendalian diri, pengendalian kehidupan, pikiran, perasaan, dan juga segala ide-ide, gagasan, dan rencana apapun kita sandarkan semua sekarang pada identitas kita. Amin. Identitas kita sebagai tubuh Kristus, orang-orang kudusnya Tuhan, bahwa kita adalah orang-orang percaya yang telah diselamatkan oleh Yesus Kristus satu kali untuk selama-lamanya, bukan hanya selamat masuk surga saja. Kalau itu sudah pasti, ya sudah positif, dijamin kita pasti selamat masuk surga. Tapi kita juga diselamatkan dari keancaman, dari keburukan, pengaruh dunia yang sangat buruk, yang ingin mengendalikan kembali ya kehidupan kita supaya kita mengalami kegagalan mengikuti kehendak Kristus Tuhan kita. Kita juga diselamatkan dari pengaruh buruk daripada lingkungan, ya, yaitu di mana kita terhubung dengan Adam yang berdosa dan semua orang telah berdosa. Kita berhadapan dengan orang-orang yang belum berada di kehidupan yang baru, atau orang-orang yang tidak percaya, atau orang-orang yang masih di luar Kristus. Kita berhadapan dengan semua itu, dengan lingkungan yang sangat buruk. Itu sebabnya Rasul Paulus katakan, janganlah kamu hendaknya menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Hanya karena kita menjalani proses pembaharuan akal budi kita, dengan apa? Dengan kita menyelidiki terus firman kebenaran rahasia Allah yang terus meneguhkan pendirian kita di dalam kebenaran Kristus yang sudah kita terima, di mana kita hidup di dalam hidup yang baru itu, maka kita bisa dilepaskan dari berbagai pengaruh yang buruk yang tidak mendukung pertumbuhan iman kita, dan kita semua sebagai orang-orang kudusnya Tuhan ya menghadapi juga bermacam-macam kesulitan, ya berbagai macam-macam juga ujian dan pencobaan dan tantangan iman, baik itu yang mungkin karena ketidaktahuan kita, Bapak Ibu Saudara, maupun juga karena kita memang diizinkan oleh Tuhan untuk menghadapi satu masalah-masalah yang tidak datang dari diri kita, tapi dari orang lain, ya. Dan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka disinilah kita, ya, sebagai orang-orang kudusnya Tuhan, merendahkan hati kita, merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, ya, bagaimana kita supaya selalu tabah menghadapi, ya, selalu diberikan kita energi positif, berpikir positif, ya, bahwa kita akan tetap mengucap syukur kepada Tuhan sekalipun hal-hal yang tidak menyenangkan harus kita hadapi,
ya Bapak Ibu Saudaraku, tapi Tuhan telah mengaruniakan kepada kita ya Roh Kudus ya untuk mengerjakan di dalam diri kita satu kekuatan yang dari dalam ya untuk kita selalu berpikir positif dengan bersandar kepada kasih karunia Tuhan. Kita dicukupkan dan dimampukan melewati semua berbagai ujian pencobaan dalam kehidupan kita. Dan kita sudah juga lihat Bapak Ibu Saudaraku, itu semua kasih karunia Allah itu yang bekerja di dalam kehidupan kita saat ini adalah merupakan juga cermin dari kenyataan kehidupan kita yang sesungguhnya, realitas dari kehidupan kita yang sesungguhnya yang sempurna ketika Tuhan Yesus nanti datang menjemput kita sebagai tubuhnya, membawa kita ke surga ya, dan mengangkat kita di awan-awan. Bapak Ibu Saudaraku, maka kekuatan yang sempurna di mana tubuh kita akan diubah menjadi serupa dengan tubuh Kristus yang mulia, yang tidak takluk kepada maut, tidak takluk kepada dosa, dan sama sekali tidak lagi bisa jatuh, dan tidak ada lagi keluhan-keluhan secara dunia ketika kita nanti sudah menerima tubuh kebangkitan kita, tubuh yang surgawi. Maka kekuatan yang sempurna itu direfleksikan secara boleh dikatakan secara berproses saat ini bagi kita semua, karena kita belum mengenakan tubuh surgawi. Maka di dalam kelemahan inilah kita dikuatkan oleh Tuhan. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, seperti itu ya mekanismenya. Seperti itu kita memandang kehidupan kita setiap hari yang kita jalani, selalu bersandar atau selalu terpantul ya dari kesempurnaan hidup kita di dalam Kristus Yesus. Itulah yang menjadi pedoman kita setiap hari. Amin, Bapak Ibu Saudara. Nah, oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, saya ingin mengajak kita untuk melihat dulu contoh-contoh ya. Jadi kita perlu contoh Bapak Ibu Saudaraku ya. Kita perlu keteladanan. Amin. Ya, kita memerlukan figur atau pengalaman orang-orang yang sudah terlebih dahulu memang terbukti, amin, bahwa kasih karunia Tuhan itu memampukan setiap anggota tubuhnya untuk tetap bertahan, bahkan berkarya lebih lagi, ya, sekalipun dalam masa-masa menghadapi berbagai kelemahan atau banyak kekurangan yang kita alami selama kita masih mendiami tinggal di dalam tubuh yang fana ini. Nah, mari kita lihat saudaraku, contoh tentunya tidak jauh-jauh dari contoh yang kita miliki, yaitu dari kehidupan daripada Rasul kita, Rasul Paulus ya. Kita lihat Bapak Ibu Saudaraku di 2 Korintus pasalnya yang kita lihat di dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-11 ya. 2 Korintus pasalnya yang ke-11 ya, Bapak Ibu Saudara. Kita lihat contoh bagaimana tekanan hidup dengan tingkat tinggi ya, bukan tekanan hidup yang biasa-biasa Bapak Ibu Saudara, karena iman yang kita miliki ini memang harus diuji sampai tahan uji, begitu ya.
Dan ini berbicara tahan uji bukan untuk hubungannya dengan keselamatan lagi. Kita sudah memiliki keselamatan hidup yang kekal secara permanen, dan tidak akan ada yang bisa mempengaruhi hal itu, tidak akan bisa ada yang menggoyahkan tentang keselamatan kita di dalam Yesus Kristus. Tapi bagaimana dengan kelemahan-kelemahan yang kita alami dan kita tetap bisa dikuatkan di dalam proses pertumbuhan iman kita, Bapak Ibu Saudaraku. Kita akan lihat dulu di 2 Korintus pasal 11 contoh yang dihadapi dan dilewati dan dibuktikan oleh Rasul Paulus dalam pengalamannya secara pribadi maupun secara tim kelompok yang dia pimpin di dalam pelayanan, ya. Kita lihat Bapak Ibu Saudaraku, di 2 Korintus pasal 11 dari ayatnya yang ke-16, ya. Dari ayat 16 dikatakan, "Kuulangi lagi, jangan hendaknya ada orang yang menganggap aku bodoh. Dan jika kamu juga menganggap demikian, terimalah aku sebagai orang bodoh, supaya aku pun boleh bermegah sedikit. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah sedikit." Bapak Ibu Saudaraku, Paulus di sini menghadapi satu jemaat yang keras kepala, ya. Bapak Ibu Saudara, jemaat yang keras kepala, jemaat Korintus ini, ya, Bapak Ibu Saudaraku, sudah berkali-kali dinasehati supaya mereka mengikuti pengajaran kasih karunia, doktrin kasih karunia yang disampaikan oleh Rasul Paulus, wahyu rahasia yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Tapi jemaat Korintus ini selalu bermain-main dan mencoba untuk membanding-bandingkan dengan pengajar-pengajar yang lain yang tidak sesuai dengan pengajaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus melalui Rasul Paulus. Jadi karena itu Rasul Paulus memberikan kata-kata sindiran kepada mereka karena mereka sangat susah sekali dinasehati, susah sekali berubah mereka. Ya, sekalipun mereka adalah jemaat Tuhan yang kudus, orang-orang yang telah diselamatkan. Dan kita dapat belajar dari pengalaman Rasul Paulus menghadapi jemaat di mana jemaat Korintus ini susah sekali dinasehati, Bapak Ibu Saudaraku. Ada juga, ya, orang-orang percaya yang sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus, karena mereka tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus, maka akan menimbulkan juga kesulitan dan batu sandungan terhadap pemberitaan Injil kasih karunia Allah. Dan itu adalah contoh yang tidak patut ditiru, Bapak Ibu Saudara. Tapi Rasul Paulus harus menegaskan tentang kekuatan daripada kasih karunia Allah, kebenaran rahasia Allah itu tidak akan menghambat, ya, dunia, tantangan, masalah tidak akan menghambat kemajuan di dalam kehidupan Rasul Paulus untuk terus menyatakan kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Nah, kita lihat Bapak Ibu Saudara, ayatnya yang ke-18. "Karena banyak orang yang bermegah secara duniawi, aku mau bermegah juga." Jadi Bapak Ibu Saudaraku, Rasul Paulus juga sebenarnya dia tidak menginginkan harus mengekspos, ya, bahwa penderitaan secara jasmani, secara lahiriah, Bapak Ibu Saudara, adalah kebanggaan dia, ya, bukan kesuksesan, kelancaran semua segala sesuatu yang dibanggakan oleh secara duniawi oleh guru-guru palsu. Tapi Rasul Paulus justru mengatakan, ya, saya teruji justru dari berbagai banyaknya ujian dan pencobaan di dalam kehidupanku, kata Rasul Paulus. Tapi semua itu tidak menggoyahkan pendirian saya akan pengharapan yang sesungguhnya di dalam Yesus Kristus. Semuanya adalah merupakan bukti bahwa kasih karunia Allah itu mencukupkan dan memampukan dia untuk melewati semuanya.
dengan tetap benar dan sungguh-sungguh setia kepada Kristus, kepada pelayanan yang Tuhan percayakan kepadanya. Contohnya bagaimana? Kita lihat Bapak Ibu Saudaraku. Dikatakan di situ, sebab kamu suka sabar saja terhadap orang bodoh, karena kamu begitu bijaksana. Ini adalah sindiran daripada Rasul Paulus kepada orang Korintus yang keras kepala, sama seperti bangsa Israel yang dikatakan juga mereka adalah bangsa yang keras tengkuk, ya. Segala macam cara harus dibuat oleh Tuhan untuk menyadarkan mereka. Sama dengan Rasul Paulus juga Bapak Ibu Saudaraku, mengajar jemaat Korintus ini dengan berbagai macam cara dibuat supaya mereka sadar, ya. Ayatnya yang ke-20, karena kamu sabar jika orang memperhambakan kamu, jika orang menghisap kamu, jika orang menguasai kamu, jika orang berlaku angkuh terhadap kamu, jika orang menampar kamu. Dengan sangat malu aku harus mengakui bahwa dalam hal semacam itu kami terlalu lemah. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ya, susah sadarnya jemaat Korintus ini, ya, karena mereka menyalahgunakan kebebasan, kemerdekaan di dalam Kristus, bukannya semakin taat kepada kebenaran, tapi mereka mempergunakan kebebasan, kemerdekaan mereka itu untuk hidup suka-suka, Bapak Ibu Saudara, ya. Nah, itu adalah satu bukti bahwa memang orang percaya yang tidak terus datang kepada pengetahuan akan kebenaran, tidak ada yang kebal. Mereka juga akan diseret oleh arus dunia ini, ya, untuk hidup menjadi sama seperti dunia, membuat batu sandungan terhadap pemberitaan kebenaran Injil. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, berikut Paulus sekarang memaparkan situasi kenyataan bahwa tidak ada orang percaya yang setia kepada Kristus yang bisa berleha-leha dengan berpikir bahwa bebas dari ujian dan pencobaan. Tidak ada Bapak Ibu Saudaraku, ya. Nah, kita lihat Paulus katakan, tetapi jika orang-orang lain berani membanggakan sesuatu, maka aku berkata dalam kebodohanku, berani juga mengatakannya. Apakah mereka orang Ibrani? Aku juga orang Ibrani. Apakah mereka orang Israel? Aku juga orang Israel. Apakah mereka keturunan Abraham? Aku juga keturunan Abraham. Jadi soal bangga, membanggakan diri, Rasul Paulus juga bisa. Dan dia juga ada dasar dia untuk berbangga juga, baik secara kesukuan, ya, baik secara pilihan, bangsa pilihan, dia juga bisa berbangga. Tapi ada atau tidak gunanya itu di dalam kehidupan baru? Relevan atau tidak, ya, kebanggaan duniawi seperti itu, ya, dalam hubungan dengan kehidupan yang baru di dalam Kristus. Nah, Paulus menerangkan Bapak Ibu Saudaraku. Ayat 23. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, disinilah kita lihat Bapak Ibu Saudaraku, bahaya menghadapi resiko yang sangat riskan Bapak Ibu Saudaraku. Setiap hari Rasul Paulus menghadapinya Bapak Ibu Saudaraku. Jadi jangan ada orang percaya yang cengeng begitu Bapak Ibu Saudaraku, ya. Jangan ada orang percaya yang lebay, seolah-olah penderitaan yang dialami adalah merupakan hukuman dari Tuhan. Sama sekali tidak Bapak Ibu Saudara. Jangan ngambek kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudaraku.
Masalah-masalah dalam kehidupan kita di dunia ini memang Tuhan mempersiapkan kita menghadapi semuanya itu untuk membuktikan bahwa iman kita teruji. Amin, Bapak Ibu Saudara. Iya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Jangan masalah-masalah itu membuat kita menjadi ngambek kepada Tuhan, menjadi mundur, menjadi tarik diri, menjadi mogok kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Jangan, saudaraku. Itu bukan contoh yang baik bagi anak-anak kita. Itu bukan contoh yang baik bagi saudara seiman. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, lihat Rasul Paulus setiap hari dia menghadapi bahaya. Bukan karena dia salah, Bapak Ibu Saudaraku, dan bukan karena dia dihukum Tuhan. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Dan Rasul Paulus tidak protes kepada Tuhan. Ya, dia tidak mengatakan, Tuhan, aku orang baik, aku melayanimu Tuhan. Ya, aku setiap hari memperjuangkan memberitakan Injil. Ya, apa salah dan dosaku ya Tuhan? Mengapa penderitaan ini begitu berat sekali? Dia tidak mengatakan begitu, Bapak Ibu Saudara. Ya, orang-orang yang bertumbuh dewasa di dalam iman, saudaraku, di dalam kasih karunia ini mengerti bahwa Tuhan sedang membuktikan bahwa iman kita ini bukan kaleng-kaleng, Bapak Ibu Saudara. Bukan iman yang gampang terhempas oleh karena arus dunia, Bapak Ibu Saudara. Bukan bergantung pada perasaan-perasaan kita yang tidak dapat diandalkan, tapi iman kita ini bergantung kepada kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita belajar terus, Bapak Ibu Saudaraku, bagaimana contoh patron Rasul Paulus, saudaraku, sebagai orang yang taat kepada Tuhan Yesus membuktikan justru di dalam kelemahan itulah dia menjadi kuat. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, ini yang kita pelajari, rahasia-rahasia Kristus yang dinyatakan kepada kita, Bapak Ibu Saudaraku, melalui firman kebenaran yang terus kita pelajari. Kita lanjut lagi, saudaraku. Di ayatnya yang ke-27 dikatakan, aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, berjeri lelah dan bekerja berat, dan kerap kali aku tidak tidur. Amin, Bapak Ibu Saudara. Aku lapar dan dahaga, dan kerap kali aku berpuasa kedinginan dan tanpa pakaian. Bapak Ibu Saudaraku, berbagai macam kekurangan yang dialami oleh Rasul Paulus, saudaraku. Tapi dia tidak ngedumel kepada Tuhan. Dia tidak mengeluh dan dia tidak bersungut-sungut kepada Tuhan dan juga kepada jemaat, kepada siapapun, Bapak Ibu Saudaraku. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Ini penting kita ketahui semuanya, supaya kita jadilah menjadi pribadi yang kuat di dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, kita semua berlomba saling menasehati, saling menguatkan dengan yang lain. Jangan pernah, Bapak Ibu Saudaraku, protes kepada Tuhan, mogok kepada Tuhan. Jangan, saudaraku, mogok dalam ibadah kita. Jangan, saudara. Itu adalah contoh yang tidak baik bagi saudara-saudara seiman. Dan itu bukan contoh yang patut ditiru oleh keluarga kita. Amin. Rasul Paulus, saudaraku, adalah teladan kita. Dia adalah contoh yang telah membuktikan dengan secara penuh bahwa di dalam kelemahan itu ada kekuatan Allah yang bekerja, yang menyanggupkan kita. Karena memang iman kita ini adalah memang harus diuji, Bapak Ibu Saudara. Amin. Kalau tidak ada ujiannya, di mana ada anak sekolah bisa naik kelas, Bapak Ibu Saudaraku, tapi nggak pernah ujian? Ya, Bapak Ibu Saudaraku, itu bohongan namanya. Jadi iman kita ini bukan iman bohongan, tapi ini adalah yang sungguh nyata di dalam Yesus Kristus yang sudah bangkit dari antara orang mati dan mengalahkan kuasa maut. Supaya kita terus disadarkan, Bapak Ibu Saudara, tidak akan ada yang memisahkan kita dari kasih Allah dalam Kristus Yesus. Sakit penyakit tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah dalam Kristus Yesus, Bapak Ibu Saudara. Pencobaan dunia, berbagai macam kelemahan, krisis ekonomi, krisis energi tidak akan bisa memisahkan kita dari kasih Allah yang kita telah terima di dalam Yesus Kristus. Amin. Masalahnya adalah orang percaya, Bapak Ibu Saudaraku, sebagian orang percaya terlalu mengasihani diri sendiri, protes kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, mogok, ya beribadah kepada Tuhan. Ya, mereka berpikir bahwa begitulah caranya mereka menyelesaikan masalah. Tapi tidak, Bapak Ibu Saudara.
itu adalah masih pikiran yang lama itu. Masih pikiran duniawi yang masih dipertahankan seperti itu. Maka Rasul Paulus menegur jemaat Korintus, Bapak Ibu Saudara, supaya mereka jangan keras kepala, supaya mereka mau merendahkan hati di hadapan Tuhan. Amin. Kita lanjut Bapak Ibu Saudaraku, ya. Dan Paulus katakan di ayatnya yang ke-28, dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Dan jika ada orang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang yang tersandung, tidakkah aku harus berduka cita juga? Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, Allah yaitu Bapa dari Yesus Tuhan kita yang terpuji sampai selama-lamanya, tahu bahwa aku tidak berdusta. Sungguh Rasul Paulus bersumpah, Bapak Ibu Saudaraku. Paulus tidak berdusta, dia bersumpah bahwa dia bukan orang yang lepas dari berbagai masalah, ujian, dan pencobaan. Sama sekali tidak. Sekalipun dia adalah seorang rasul, Tuhan tidak meringankan beban dia. Dia bekerja keras untuk menghidupi dirinya dan pelayanannya, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, dia tidak ada sponsor, Bapak Ibu Saudaraku, yang meringankan semua beban hidupnya. Tidak, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya kira tidak ada hamba Tuhan yang mengatakan pendeta, gembala, hamba Tuhan, dan orang percaya yang bisa menandingi Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada, apalagi di zaman sekarang ini, Bapak Ibu Saudara. Ya, seorang pemimpin gereja saat ini supaya mereka terlihat sebagai orang yang diberkati adalah dengan cara berpikir apa? Ganti-ganti kendaraan, Bapak Ibu Saudara, mendapatkan rumah yang mewah, mendapatkan segala fasilitas dari gereja, dari jemaat. Bagaimana mereka tampil, Bapak Ibu Saudaraku, dengan sempurna secara penampilan, secara duniawi. Itu yang dipikirkan oleh para gembala, para pendeta atau hamba Tuhan di zaman sekarang ini, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada yang bisa menandingi Rasul Paulus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka kita dibuka mata hati kita untuk melihat sebenarnya bagaimana mengikuti kasih karunia Allah di zaman sekarang ini, Bapak Ibu Saudara, adalah kita harus bersandar, kita harus bergantung kepada kasih karunia Allah yang kita pelajari melalui refleksi kehidupan daripada Rasul Paulus, saudara-saudaraku. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bersyukurlah senantiasa dengan apa yang ada pada saudara dan saya, bahwa Tuhan mengajar kita supaya kita jangan khawatir, ya, supaya kita semua bersandar kepada kasih karunia-Nya. Bersyukurlah senantiasa kepada Tuhan di dalam segala hal apapun yang kita alami saat ini. Kita harus, Bapak Ibu Saudaraku, ya, semakin sadar setiap hari bahwa di dalam kelemahan-kelemahan pun kita tahu Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya, yang mau mengasihi Tuhan. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, yang sangat luar biasa, tuh contoh lagi yang sangat luar biasa. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, kita lihat di sini ayatnya yang ke-32. Di Damsyik, wali negeri Raja Aretas menyuruh mengawal kota orang Damsyik untuk menangkap Paulus. Tetapi dalam sebuah keranjang aku diturunkan dari sebuah tingkap keluar tembok kota, dan dengan demikian aku terluput dari tangannya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, ada contoh yang paling maksimal yang bisa kita lihat, Bapak Ibu Saudaraku, bagaimana iman dalam kasih karunia Allah ini adalah sungguh-sungguh teruji. Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudaraku, sudah pernah mengalami kematian karena disiksa, dilempari dengan batu, dirajam oleh orang-orang Yahudi, Bapak Ibu Saudaraku. Sudah pernah dia mengalami kematian. Tapi karena Allah masih menghendaki dia panjang umur, Bapak Ibu Saudaraku, Allah menghidupkan dia kembali, Bapak Ibu Saudara. Karena tidak ada
orang yang dirajam dengan batu menurut hukum Taurat Yahudi, orang-orang yang tidak percaya, Bapak Ibu Saudara, tidak ada orang yang masih hidup lagi kalau sudah dirajam dengan batu. Dan Paulus, Bapak Ibu Saudaraku, sudah pernah dirajam dengan batu, dilempari oleh orang-orang Yahudi karena kebencian mereka kepada pemberitaan Injil kasih karunia yang disampaikan oleh Rasul Paulus, dan sampai Rasul Paulus mengalami kematian. Tapi Bapak Ibu Saudaraku, Allah menghidupkan dia kembali, Saudara. Karena apa? Karena bukan manusia yang menentukan masa depannya, bukan manusia yang menentukan hidup matinya Rasul Paulus, tapi Tuhan Yesus sendiri. Amin. Sama seperti saudara dan saya juga, yang menentukan hidup kita, hidup mati kita adalah Tuhan Yesus sendiri. Karena kita adalah anak-anaknya, kita adalah anggota tubuhnya, dan dia yang menentukan kapan kita harus pergi meninggalkan dunia ini. Penderitaan, segala ujian, pencobaan, sakit, penyakit yang kita alami di dunia ini, bukan itu yang berhak untuk mencabut nyawa kita, Bapak Ibu Saudara. Hanya Tuhan Yesus yang memperkenankan kita sampai sejauh mana hidup kita masih dipakai oleh Tuhan untuk berkarya untuk kemuliaan namanya, supaya kita menunjukkan kepada dunia bahwa iman di dalam kebenaran Kristus ini, Bapak Ibu Saudara, sungguh-sungguh dapat diandalkan. Amin. Dan kita sudah pasti diselamatkan satu kali untuk selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ini adalah proses pembelajaran yang sangat luar biasa, yang tidak dikenal oleh dunia, Bapak Ibu Saudaraku. Ini adalah rahasia Allah yang dinyatakan di dalam Yesus Kristus kepada kita oleh karena berita Injil kasih karunia Allah tentang karya salib Kristus, kematian, penguburan, dan kebangkitannya, kehidupannya, kenaikannya ke surga, menjadi sumber, segala sumber yang kita perlukan untuk sanggup bertahan, menghadapi semuanya, dan kita pasti diselamatkan. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, kita pasti diselamatkan dari murka yang akan datang, dan dikaruniakan kepada kita sukacita, damai sejahtera, setiap hari memungkinkan kita untuk mengucap syukur senantiasa atas segala hal yang terjadi dalam hidup kita. Amin. Dengan demikian, saudaraku, kita menjadi saksi-saksi daripada Kristus Yesus Tuhan kita, menyaksikan bahwa Tuhan itu hidup di dalam diri kita. Amin. Bahwa Yesus hidup di dalam diri kita, hidup dalam iman kita, hidup dalam pikiran kita, hidup dalam perkataan-perkataan kita, hidup di dalam ide-ide, gagasan, dan rencana, dan segala apapun yang kita inginkan. Kita mengandalkan kehidupan kita, kebenaran di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Itu sangat luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tetap setia kepada Tuhan Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, sekali selamat untuk selamanya. Sekali setia kepada Yesus, tetap setia sampai selama-lamanya. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, tetapi biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih, kami sangat bersyukur ya Tuhan Yesus. Kami mendapatkan gambaran demi gambaran yang jelas tentang kehidupan kami yang baru, menghadapi realita kehidupan yang sementara di dunia ini. Bukanlah mengandalkan diri kami, mengandalkan pikiran kami yang sangat terbatas, tapi kami mengandalkan kuasa Tuhan Yesus yang sudah bangkit dari antara orang mati, dan yang hidup di dalam diri kami, di dalam pikiran kami, di dalam gagasan, di dalam ide-ide, dan di dalam cita-cita kami. Yesus Kristuslah yang menghidupkan semuanya. Sekalipun ada penderitaan atau sekalipun ada ujian iman, memang iman kami harus diuji terus setiap hari, supaya nyata bahwa kami bukan mengandalkan diri kami, tapi Kristus Yesus yang hidup di dalam kami. Bukan kami lagi yang berkuasa, tapi kasih Kristus dan Roh Kudus yang terus bekerja di dalam kehidupan kami semua, supaya nyatalah bahwa hidup kami karya Kristuslah yang berkuasa dan mencukupkan atas segala sesuatu apa yang kami perlukan. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, kami mendoakan semua orang-orang percaya, semua orang-orang kudus-Mu, supaya terus menyadari lebih dalam lagi bahwa hanya karena kami bersandar kepada kuat kasih karunia Tuhan, kami dimampukan menghadapi segala hal, berbagai ujian dan pencobaan.
Dan biarlah kejujuran ini kami pegang teguh, dan untuk selama-lamanya kami menjadi orang-orang yang menjaga integritas kehidupan kami dan pelayanan kami di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati setiap saudara kami yang saat ini yang sedang mengalami kondisi kurang beruntung dalam kesehatan karena mereka mengalami sakit penyakit. Kami doakan semuanya mereka disembuhkan oleh Tuhan. Dan kami percaya kami sudah sembuh di dalam Tuhan. Dan kami tidak khawatir bahwa sakit penyakit akan membuat hidup kami menjadi susah. Tetapi Yesus Kristus adalah memberikan penghiburan. Roh Kudus adalah penghibur bagi kami semua. Supaya kami dapat mempertanggungjawabkan terus pekerjaan Tuhan yang Engkau percayakan kepada kami. Pelayanan ini harus kami terus kerjakan terus tanpa kendor, tanpa kecut, dan tanpa kami ragu-ragu, tapi kami dengan keberanian iman terus memberitakan, terus menyatakan, mengabarkan, dan menyaksikan bahwa kasih karunia Allah yang telah menyelamatkan semua orang telah nyata oleh karena karya salib Yesus Kristus yang telah mengampuni, menghapuskan segala dosa kami, bahkan segala dosa umat manusia di dunia ini, adalah pokok berita yang menjadi kebanggaan kami di dalam kehidupan ini. Di dalam Yesus Kristus kami mendapatkan pertolongan yang sejati untuk selama-lamanya. Setiap orang yang percaya diberkatilah mereka semuanya. Apapun pergumulan kami ya Tuhan, biarlah kami jangan mengambil langkah mundur, tapi kami harus menyatakan bahwa Yesus hidup di dalam diri kami, dan bahwa masalah-masalah dalam kehidupan di dunia ini tidak akan pernah mengendurkan semangat kami. Karena kami tahu Tuhan kami adalah lebih besar daripada masalah-masalah yang kami hadapi. Dan kami percaya ya Tuhan, kami akan terus disadarkan ya Bapa oleh firman-Mu. Jangan kami bergantung pada diri kami sendiri dan pikiran kami yang lemah. Dan biarlah kami saling menasehati, saling mengingatkan sebagai anggota tubuh Kristus kami terus berlomba maju bersama-sama. Tidak ada yang ketinggalan, tapi kami terus menyuarakan kasih karunia Allah mencukupkan dan menguatkan dan menyanggupkan kami semua untuk terus melakukan pekerjaan pelayanan yang Tuhan percayakan sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan menjemput kami. Hidup kami nyata-nyata memuliakan Engkau senantiasa. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di dalam surga. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudaraku. Selamat pagi. Salam buat kita semuanya. Kita jumpa besok pagi lagi. Amin. Amin.